siang-siang yang punya pesawat itu. Felix, kita ibadah yuk. Nanti lah. Ayolah ibadah. Nanti lah. Meskipun ibadah online, tapi tetap tepat waktu ya teman-teman. Kan anak Tuhan, kan anak sekolah minggu. Oh ya ya. Nah, HP-nya ini kita pakai untuk ibadah ya. Oh. Nanti setelah ibadah baru HP-nya dipakai untuk main. Oke? Oke. Nah, teman-teman, sebagai anak sekolah minggu, kita sebaiknya taat kepada orang tua, menunjukkan rasa sayang kita kepada Tuhan, seperti ibadah saat ini. Ibadah yang baik ya. Yuk, kita nyanyi. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, takut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima mahkota. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, takut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima mahkota. Ya, semuanya nyanyi ya. Kita bersama-sama. Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Beginilah bunyi firman Tuhan. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, takut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima mahkota. Nah, teman-teman, ikut ibadah ya, yang baik dari awal sampai akhir. Dah. Shalom teman-teman. Sudah siap kan? Sekarang kita mau beribadah. Ikuti ibadah dari awal sampai akhir ya. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, sampai hari ini kami masih sehat-sehat ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau mulai ibadah kami. Pimpin kami ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap beribadah. Haleluya. Shalom teman-teman, selamat datang di ibadah kita. Ayo kita semua memuji Tuhan. Semangat ya. Berani ya. Berani tampil beda. Saat iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, aku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya. Firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Filipi 2 ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saat iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku,
segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Terima kasih. Aku tolak dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, aku berdoa dalam nama Yesus. Kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil merah. Filipi 2 ayat 10-11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saat iblis merayuku, aku tolak dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, aku berdoa dalam nama Yesus. Kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil merah. Filipi 2 ayat 10-11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dan saat iblis menggodaku, aku berdoa dalam nama Yesus. Kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil merah. Filipi 2 ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Sebelum kita mendengarkan firman, mari kita menaikkan lagu Jangan Pernah Menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia.
mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, ambil sikap berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau sampai hari ini kami masih bisa mengikuti ibadah online. Sampai hari ini kami masih sehat, sampai hari ini kami juga masih bisa bersukacita. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus pimpin kami bisa memahami apa yang Tuhan Yesus mau dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Halo adik-adik. Hai, halo semuanya. Dengan Reno di sini. Wah, Reno kayaknya sekarang sudah menjadi lebih berani ya. Iya dong, Reno sudah berani tampil di luar online. Wah, hebat. Ngomong-ngomong, kenapa kok Reno bisa berani? Nah, kan kemarin Kak Elin bilang kalau anak sekolah minggu ada Roh Kudus di dalamnya pasti menjadi berani. Oh iya, anak sekolah minggu ada Roh Kudus, dia menjadi berani lah. Terus Reno berani karena Reno boneka. Iya. Karena Reno boneka, Reno berani. Terus anak-anak sekolah minggu di rumah yang menyaksikan kita, sudah pasti mereka lebih berani dari Reno. Oh gitu, jadi mereka pasti lebih berani dari Reno gitu ya? Ya jelas, karena Roh Kudus selalu ada di dalam hati mereka. Oh gitu, iya. Kamu lagi batuk ya? Iya nih, pada bau asap. Bau asap. Oke deh, nah Reno, selain menjadi berani tampil di ibadah online, kira-kira kalau ada Roh Kudus di dalam kita, anak sekolah minggu, apa lagi yang berani mereka lakukan? Banyak. Misalnya, kalau ada penjahat, berani melawan. Hehehe, tunggu. Ada penjahat berani melawan. Iya dong. Itu bukan tugas anak-anak, itu tugas kepolisian. Gitu. Iya. Nah, kalau anak-anak itu, misalnya gini nih, mama papa lagi pergi belanja, kan anak-anak nggak boleh ikut pergi kemana-mana ya, masih bahaya. Ada corona. Nah, anak-anak nggak takut tinggal di rumah sendirian, karena ada kakak ya. Nggak mungkin dong kalau adik kecil tinggal sendirian. Iya, nanti kalau haus kan bingung. Oh iya, nah ternyata ya adik-adik ya, setelah kita diberikan roh keberanian sama Tuhan, iya, kita nggak berhenti sampai di situ saja. Lalu pasti ada tugas yang menanti kita. Lawan penjahat seperti Siva. Seperti Siva bukan. Nah, yuk gini deh. Kailin dan Reno akan bercerita suatu hal yang menarik, dan ini adalah pesan dari Tuhan, pesan bahwa anak Tuhan yang sudah ada Roh Kudus di dalamnya, ya, harus melakukan banyak hal. Penting? Ya penting dong. Oke. Nah, yuk sama-sama kita menyaksikan apa sih tugas dari Tuhan. Ayo, aku juga ikutan ya. Boleh nonton ya. Baik ya. Aku duduk kok. Oh, pinter. Yuk, dengerin juga ya. Shalom. Seperti janji Kak Elin tadi, akan menceritakan mengenai sebuah tugas yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Alkisah di sebuah daerah bernama daerah Sukabagi. Kenapa dinamakan Sukabagi? Karena pada awalnya warga di sana semua saling suka berbagi. Di tempat itu penduduknya sangat ramai dari bermacam-macam suku, bermacam-macam agama, bermacam-macam bentuk rambut, bermacam-macam bentuk muka, kulit tinggi, pendek, ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang dari suku paling ujung Sumatera. Wah, ada Batak, ada Aceh, ada Nias, ada Lampung, ada tengah-tengah, ada Jawa. Jawa aja udah banyak, ada Jawa Timur, ada Jawa Barat, Jawa Tengah. Wah, pokoknya semua kumpul jadi satu di daerah desa Sukabagi. Ada juga yang kulitnya hitam dari Papua, dari Ambon. Mereka semua sangat rukun, mereka semua saling suka berbagi, saling membantu dan ramah satu sama lain. Agamanya pun berbeda-beda.
Ada yang setiap minggu ke gereja, ada yang sholat setiap Jumat, ada juga mengikuti ibadah nyepi, dan lain sebagainya. Nah, ada yang masih kecil, bahkan mereka yang masih kecil pun mereka nggak segan-segan berbagi dengan yang sudah dewasa. Tiba suatu ketika, terjadi krisis pangan di daerah itu. Wabah melanda. Yang tadinya bisa bekerja setiap hari dengan ceria, terpaksa harus menunda pekerjaannya. Yang biasanya bertani, bercocok tanam, mereka terpaksa berkurang pemasukannya karena apa? 3 bulan daerah itu dilanda kekeringan. Wah, semua warga yang tadinya bahagia karena serba kecukupan menjadi semakin sedih. Apa yang biasa mereka dapatkan, kali ini mereka nggak bisa dapatkan. Semua warga berembuk, apa yang harus kita lakukan? Coba mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah setempat. Dan apa yang mereka inginkan dikabulkan. Sebulan kemudian, turun bantuan dari pemerintah. Pemerintah setempat, pemerintah daerah, RT, RW, mereka harus mensensus penduduk. Siapa aja yang kira-kira terdampak dan berhak mendapat bantuan. Ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5 beberapa warga yang tidak menerima bantuan. Mereka merasa kesal. Mereka berkumpul, warga-warga yang tidak mendapatkan bantuan mereka berkumpul. Mereka mau mengadakan demo. Mereka mau marah sama pemerintah. Kenapa kita nggak dapat bantuan? Wah, kemudian mereka berbondong-bondong menuju ke kantor pemerintahan. Beberapa lama kemudian, kepala pemerintahan keluar. Ketua RT-nya keluar. Baiklah, saya mengaku ini mungkin kesalahan saya. Tetapi saya punya solusi. Sekarang mari kita putuskan 7 orang yang akan bertugas membantu menyalurkan semua dana bantuan. 7 orang yang bertugas mengatur siapa saja yang berhak menerima bantuan. Dan 7 orang itu juga yang bertugas membagikan bantuan hingga sampai kepada pihak yang tepat untuk menerima bantuan. Wah, semua warga yang sudah kesal karena tidak menerima bantuan merasa ini mungkin angin segar. Ini mungkin solusi yang tepat supaya kita semua bisa mendapatkan bantuan dengan adil. Akhirnya mereka berembuk, mengambil suara siapa yang kira-kira berhak. Kemudian kepala pemerintahan ini mengatakan lagi, tapi tunggu, tidak semua orang bisa menjadi 7 orang terpilih. Mereka harus memenuhi syarat. Syarat pertama adalah harus orang yang baik. Kedua, dia harus taat beribadah. Syarat yang ketiga, dia harus memiliki rasa belas kasihan, mengasihi siapapun tanpa memandang suku, agama, ras, dan apapun itu. Wah, kemudian mereka semua berembuk siapa yang berhak. Pengambilan suara dimulai dilakukan dan terpilihlah 7 orang yang bertugas menjadi penyalur, menjadi petugas bagian kampung tengah setiap warga. 7 orang ini harus memperhatikan siapa yang butuh bantuan, siapa yang kurang makanan, siapa yang tidak punya beras, siapa yang membutuhkan minyak goreng, siapa yang butuh ikan untuk dimakan, siapa yang butuh lauk pauk dan sebagainya berhubungan dengan makanan. Setelah mendapat 7 orang yang bertugas membantu, semua warga mendapatkan bagiannya dengan adil. Nah, ketika ada orang yang mau membantu pelayanan, semuanya menjadi lebih baik. Sama seperti kita sekarang ya di Indonesia ini, di mana semua orang sedang mengalami permasalahan yang sama. Kita terpaksa di rumah saja, dan bahkan ada beberapa orang yang harus kehilangan pekerjaan. Pemerintah bertugas menyalurkan bantuan dari pusat hingga sampai ke warga yang membutuhkan. Tapi ternyata adik-adik, ada beberapa warga yang merasa bantuan tidak sampai ke mereka. Ada yang diam saja, tetapi ada juga orang-orang yang nggak terima. Nah adik-adik,
Tugas kita sebagai anak Tuhan adalah memperhatikan sekitar kita, memperhatikan sekeliling kita. Mereka yang membutuhkan, kita bantu. Mereka yang kekurangan, kita beri. Karena apa? Karena setiap orang percaya, Tuhan ajarkan untuk bisa saling berbagi. Apalagi anak Tuhan yang ada Roh Kudus di dalamnya. Keberanian itu bukan sekadar maju berperang ke depan, maju tampil di depan, tetapi berani membagikan apa yang dia punya kepada sekitar yang membutuhkan. Ya, yuk sama-sama mulai sekarang kita mau belajar berbagi. Gak usah deh lihat kiri kanan, ih dia punya lebih banyak aja gak berbagi, kenapa aku harus berbagi? Enggak, Tuhan gak pernah meminta apa yang tidak ada padamu, tetapi Tuhan mengajarkan keikhlasan dari dalam hatimu. Tuhan Yesus mau mengajarkan supaya kita menjadi ikhlas apa yang kita punya, itu saja. Gak usah mikir apa yang kita nggak punya. Apa yang kita punya, berikan kepada orang yang membutuhkan. Ya, karena apa? Yang tadi Kak Elin bilang, karena Tuhan Yesus sendiri yang mengajari kita untuk melayani, untuk berbagi dan saling mengasihi. Nah yuk, sekarang kita menghafalkan ayat hafalan dengan cara yang gambar apa itu? Huruf P-nya dibuang. Jadi kata ya tulis. Kemudian ada meng ditambah binatang apa itu? Huruf depannya dicoret ditambah an. Kemudian ada lagi H ditambah ada benda apa itu? Nah, huruf depannya diganti huruf L. Yang ketiga dibuang. Kemudian ada gambar apa itu? Huruf L-nya diganti huruf K. Selanjutnya, oh, ini dibacanya terbalik dari kanan ke kiri. Selanjutnya ada benda apa itu? Ditambah intah. Kira-kira apa ya? Selanjutnya, wah, gambar apa itu yang ditunjuk? Huruf L-nya diganti huruf D. Selanjutnya, ada gambar apa itu? Selanjutnya, ada huruf U, S, A, H, A. Selanjutnya, ada gambar apa itu ya? Huruf A diganti O dan diulang 2 kali ya. Ada benda apa itu? Huruf K diganti L. Oke, lanjutkan. Selanjutnya, ada gambar apa itu ya? Huruf R dan N dibuang. Nah, kemudian ikuti arah penulisannya. Dibaca ya, lalu tuliskan di kertasmu. Dengan cara yang sama, tulis di kertasmu, lalu dihafalkan ya. Nah, yuk. Tadi sudah kita ikuti permainannya ayat hafalan. Sudah hafal? Ya, dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-8, aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu, aku menguji keikhlasan kamu. Yuk, sekarang kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Kita mau berserah kepada Tuhan, kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan untuk bisa saling membantu, untuk bisa saling berbagi dengan sekitar kita. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat renungan-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk bisa saling berbagi, untuk bisa ikhlas memberi bantuan kepada orang di sekitar kita yang membutuhkan. Tuhan Yesus yang baik, ajar kami Tuhan untuk bisa melihat dengan mata hati-Mu seperti mata-Mu Tuhan Yesus, untuk bisa melihat sekitar kami yang membutuhkan, untuk bisa mengulurkan tangan kami untuk memberikan bantuan kepada mereka. Tuhan Yesus yang baik, berikan kami hati belas kasihan, berikan kami hati yang mau berbagi, dan kami percaya Indonesia akan semakin bisa, Indonesia akan menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.